Halo, Assalamualaikum. Kita akan unbox dan langsung quick review salah satu smartphone baru dari ZTE. Ya, ZTE ini bukan pemain baru ya. Sejatinya brand ini sudah lama malang melintang di dunia teknologi dan telekomunikasi. Nah, ini adalah smartphone baru mereka yang dibanderol di angka berapa coba? Nggak nyampe 1 juta rupiah ya, 900 ribuan. Ini adalah ZTE Blade A35 yang punya performa tetap juara menurut mereka di kelasnya meskipun budget friendly. Ya, udah sangat jarang kan, atau bahkan mungkin nggak ada sekarang loh, smartphone yang harganya kurang dari 1 juta kayak gini. Kalau lihat spek yang ditawarkan, untuk level harga seperti itu nampaknya tetap menarik ya, jadi tetap kompetitif, di mana dia punya layar dengan refresh rate 90 Hz, dimensinya 6,75 inci HD Plus dengan baterai besar 5000 mAh, dan kamera belakangnya 13 megapiksel AI kamera. Nah, storage-nya 64 GB dengan RAM di sini ditulis 12 GB ya. Artinya fisiknya 4 GB plus 8 GB virtual memory atau RAM extended ya. Ini bakal memungkinkan teman-teman yang suka buka banyak aplikasi untuk menikmati multitasking tanpa harus banyak reload di aplikasi. Ya, seperti ini kemasannya. Dan nanti akan ada sampel kameranya, sampel audionya juga, dan sedikit saya tunjukin main game ringan di smartphone ini apakah tetap kuat dan juga multitaskingnya seperti apa. Ya, untuk networknya dia 4G ya, sudah support VoLTE buat calling dan juga Bluetoothnya sudah 5.2. Punya fitur Live Island nih. Kemudian untuk biometrinya dia pakai face recognition dan prosesornya pakai Unisoc ini octa-core ya dengan clock speed 1,6 GHz. Yang menarik lagi, di level harga segini dia sudah pakai Android U atau Android 14 terbaru dengan kamera depan 5 megapiksel di sini dan sudah pakai Type-C ya dan tetap punya 3,5 mm earphone port. Yuk, sekarang kita lihat dulu isi kelengkapan di dalam paket penjualannya. Ya, begitu dibuka, kita akan langsung disuguhi smartphone-nya yang dibungkus plastik berwarna kuning seperti ini. Dan di dalamnya kita akan disuguhi juga sebuah buku panduan mulai cepat. Kemudian juga charger berwarna hitam dengan output 5 watt saja. Kemudian ada juga kabel data Type A to Type C warna hitam seperti ini. Yuk kita langsung ke smartphone-nya. Kita buka selubungnya atau cukup didorong ke atas saja dan muncullah smartphone-nya. Ya, saya suka dengan ZTE yang ngasih identitas ke smartphone-nya dengan aksen warna merah di tombol power-nya seperti ini. Selalu ya, walaupun hanya di detail kecil, tapi saya suka. Kemudian di sisi kanan ini ada tombol volume rocker. Frame-nya kotak lurus seperti ini kekinian, dan di sisi atas tidak ada apa-apa. Di sisi kiri ada SIM tray-nya, kita akan buka dulu. Teng. Ya, buat yang nggak cukup dengan storage 64 GB, masih bisa ditambahkan micro SD tanpa mengganggu fungsi dual SIM-nya ya. Kemudian di sisi bawah kita akan lihat masih ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port Type-C dan speaker grill berupa 6 buah lubang bulat kayak gitu. Ini dia back cover warna Starry Black-nya, agak keabuan ya warnanya dengan kamera bump di atas berwarna hitam. Ini dia kamera 13 megapikselnya, ada sebuah LED flash di situ. Kemudian kita akan nyalakan buat lihat software dan juga kelengkapan lainnya. Sambil nunggu saya setup, teman-teman boleh simak dulu tes loudspeakernya berikut ini. Ya, kita akan segera masuk ke home screen-nya. Nama custom UI-nya adalah MyOS ya, miliknya ZTE ini. Dan seperti ini penampakan layarnya, bisa disimak juga bezel layarnya ya. Buat harga 1 juta kurang, ini sudah tipis sih layarnya. Bezel bagian bawahnya juga nggak lebay tebalnya. Dan di sisi atas kamera depannya yang 5 megapiksel pakai notch berbentuk huruf U seperti itu. Anyway, tadi saya sudah setup face unlock-nya dan kita akan tes sebentar. Wow, cepet banget ya, udah langsung kebuka. Nih, kita ulang. Yo, langsung kebuka instan ya. Jadi buat biometrinya sangat membantu. Dimana dengan face unlock ini membuat kita dapat membukanya lebih cepat daripada pakai PIN ya. Kan smartphone ini nggak punya fingerprint scanner. Kemudian kita akan masuk ke about phone-nya. Kita lihat speknya dan juga kelengkapan software lainnya. Dia sudah pakai MyOS dengan Android versi 14.
dengan security update di bulan Juli, 5 Juli 2024. Kemudian juga nih RAM-nya beneran sudah 4 GB plus extended RAM 8 GB. Dalam keadaan fresh, baru dinyalakan dengan extended RAM menyala di 8 GB, dia punya free storage 45,02 GB ya. Kita akan cek sedikit untuk kameranya. Untuk hasil kameranya lebih lengkap akan saya munculkan juga ya sambil saya bicara. Mode yang ada di kameranya ada panorama, bisa portrait juga karena kamera belakangnya ada dua ya. Lensa kedua buat membantu portrait dengan bokeh yang bisa diatur seperti itu. Ada mode beautification juga ya, kamu tap di atas lalu kamu nyalakan di bawah sini. Oke, bisa dimatikan juga dan ada HDR auto sudah menyala. Untuk video, perekamannya settingannya ada di sini. Kalau kamera belakang bisa sampai Full HD 30 fps, hasilnya bisa disimak juga. Kemudian untuk kamera depan, videonya bisa sampai HD ya, 720p 30 fps. Dan terakhir ada mode time-lapse untuk kameranya ini. Untuk level harga di bawah sejuta, apa yang ditawarkan ZTE Blade A35 ini cukup menarik ya, dimana build code-nya kerasa solid, looks-nya juga kekinian. Siapa yang nyangka coba, yang kayak gini penampakannya ini dibanderol di angka 900 ribuan. Ya, layarnya HD Plus juga masih sangat enak dipandang di mata. Saya coba tunjukin deh kalau nge-play video YouTube seperti apa. Kemudian multitasking dan juga touch sensornya di layarnya ya. Apakah ini tergolong smooth mengikuti pergerakan tangan saya? Ingat, layarnya ini punya refresh rate 90 Hz. Dan sedikit yang ingin saya tunjukin ada fitur Sync Mind ini. Ya, di sini ada Live Island ya. Live Island ini akan berfungsi menampilkan informasi-informasi penting, semisal kalau kamu nyetel ini ya, countdown timer. Kita akan coba cek kalau countdown timernya kita jalankan misalkan sedikit saja, 1 menit saja. Yes, langsung muncul Live Island-nya seperti itu di layarnya buat nunjukin timer yang sedang berjalan. Jadi informasi ini sangat membantu juga biar kamu bisa tetap buka aplikasi lain tapi si timernya tetap kelihatan ya. Ya, ini budget friendly banget di bawah 1 juta, ingat sekali lagi, tapi performanya tetap juara di kelasnya, diklaim oleh ZTE, di mana punya RAM 4 GB. Level harga segini udah gede ya, 4 GB, dimana yang lain mungkin masih banyak yang 3 GB di level harga 900 ribuan. Dan ada dynamic RAM atau extended RAM hingga 8 GB lagi, dengan layar lebar 6,75 inci HD+, 90 Hz refresh rate-nya. Ya, seperti itu ketika timernya berakhir, penampakannya kece abis. Ingat, harga sejuta sudah ada fitur canggih Live Island juga ya. Nah, kalau kamu pengen yang lebih berwarna, ada satu pilihan warna lain selain Starry Black ini, yaitu Clover Green. ZTE mulai jual smartphone ini mulai 1 Oktober 2024. Saya akan bantu munculkan linknya di deskripsi, jangan lupa dicek, diklik ya. Hatur nuhun sudah menyimak video unboxing dan quick review dari ZTE A35 ini. Jangan lupa cek link di deskripsi, siapa tahu ini memang yang kamu cari ya. Harganya di bawah 1 juta, tapi menawarkan fitur-fitur yang tetap oke buat level harganya. Sip, budget friendly banget memang smartphone-smartphone-nya ZTE ini. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini perekaman video dengan kamera depannya di luar ruangan, saya sambil jalan. Jadi kayak mini vlog gitu, silahkan disimak perpindahan arah cahaya dan juga audionya ya. Segini kepake nggak nih kalau buat ngevlog. Kamera belakangnya bisa rekam Full HD 30 fps sambil jalan, disimak ya.